Saya sering kali ditanya, Mas, Pak, gimana caranya Pak? Tipsnya, triknya, supaya doa kita itu pasti atau selalu dikabulkan Tuhan. Gitu ya. Respon saya ya sederhana. Emang saya Tuhan gitu ya. Kalau saya tahu semua kan resepnya gimana supaya bisa terkabul, itu kan berarti saya punya orang dalam gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik lagi adalah, apakah betul doa kita itu nggak dikabulkan Tuhan? Jangan-jangan sebetulnya dikabulkan, cuman kita tidak menyadari. Nah, tapi ketika saya bilang gini, Anda bilang, masa sih Pak nggak menyadari? Sementara itu adalah keinginan saya sendiri. Nah, gitu ya. Saya akan buktikan satu hal, bahwa banyak orang sering tidak menyadari bahwa doanya sendiri telah dikabulkan. Kayak gimana tuh? Saksikan video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di bagian prolog tadi, tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah menyadari sebenarnya doa kita sudah sering dikabulkan. Ya, menyadari bahwa sebenarnya doa kita sudah sering dikabulkan. Cuman kuncinya tidak menyadari tadi kan. Jadi apa sih pentingnya menyadari? Menyadari itu membuat sesuatu yang tadinya kita rasa tidak ada, jadi ada. Contohnya, sebelum saya tanya, apakah Anda menyadari nafas Anda? Anda menyadari nafas Anda nggak? Oh, iya ya. Dari tadi Anda bernafas, tapi Anda tidak menyadari Anda bernafas. Sebelum saya bertanya, apakah Anda menyadari detak jantung Anda saat ini? Anda baru menyadarinya ketika saya bertanya itu. Apakah ketika kita tidak menyadari, ketika kita tidak menyadari nafas, ketika kita tidak menyadari detak jantung, apakah terus keduanya tidak ada? Ada. Tapi karena kita tidak sadari itu, makanya kita merasa itu tidak ada. Ya. Jadi peran kita dalam menyadari adalah membuat akhirnya kita tahu bahwa itu ada di situ. Karena kalau misalkan, contohnya gini ya, menyadari bahwa kita itu sebenarnya kaya. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kita kaya, kita tuh akan merasa miskin. Nah, dampaknya tuh sampai seperti itu ketika kita tidak menyadari sesuatu yang sebetulnya sudah hadir dalam hidup kita anggap tidak hadir. Seperti halnya Anda janji mau transfer saya, Anda transfer saya nggak bilang-bilang, notifnya nggak masuk misalkan, tapi duitnya masuk, saya nggak sadar, maka saya akan punya prasangka gimana sih orang ini janji mau transfer saya kok nggak transfer-transfer, misalkan gitu. Jadi sampai sejauh itu dampak dari tidak menyadari. Nah, lalu bagaimana kita akhirnya punya dasar bahwa sebetulnya doa kita tuh jangan-jangan semuanya pernah dikabulkan atau sudah dikabulkan. Dan kenapa kita tidak menyadari? Kita akan buat oret-oretan seperti biasa pakai whiteboard ya. Sorry. Whiteboard. Aduh, mana nih? Biasanya ada opsi old whiteboard ya. Kok tidak ada? Oh, bisa. Cuman ini saya belum tahu untuk menghapusnya yang mana nih. Oh, ini eraser. Karena ini baru loh. Oh ya, oke. Ya, baik. Teman-teman semua, kita akan, ini kok kecil ya. Saya saya tidak mempelajari dulu tampilannya, jadinya ya begini. Oke.
Baiklah, nggak apa-apa. Kita cukup-cukupin aja ya. Jadi teman-teman semua, di sini ada doa, dan doa ini dipersempit kebanyakan orang adalah harapan. Ih, tapi tulisannya saya jadi lebih bagus loh. Eh, Respon dari whiteboardnya itu lebih bagus loh. Berarti kemarin tulisan saya nggak bagus bukan karena faktor tulisan saya jelek juga. Soalnya saya sama nih, nulisnya nekennya dan sebagainya, stylusnya juga sama. Ini lebih bagus nih. Nah, doa harapan ini kan harapannya di sini adalah terkabul. Tuh, lebih responsif loh. Oke ya, terwujud, termanifestasi, termanifest. Nah, tapi di sini kan muncul satu apa ya, satu eh, anggapan bahwa ada yang dikabulkan, kabulkan, ada yang tidak. Sementara saya membuat sebuah opsi, jangan-jangan ini dikabulkan, tapi kita tidak menyadari. Nah, ini dulu frameworknya. Nah, sekarang gini, sebentar, ini eraser ini dia bisa langsung hapus semuanya nggak sih? Sem- Saya belum mempelajari ini, guys. Maaf, maaf. Tadi mana tadi? Ya udah, karena saya belum tahu erase all-nya di mana, kita manual dulu ya. Kak, tadi tuh saya kena gini di sebelum-sebelumnya tuh ada opsi erase apa ya? Sorry, ketika kita nampilin keyboard itu ada opsi tampilin keyboard model lama. Kok keyboard, whiteboard. Nah, ini tuh model baru dan di sini sudah tidak lagi muncul old style whiteboardnya. Mungkin ada tapi menunya nggak tahu. Jadi Zoom tuh sering kayak gitu. Jadi menunya tiba-tiba pindah kemana gitu sehingga kita kebingungan. Kita mengira masih di situ ternyata nggak ketemu gitu loh. Istri saya sering ngalamin tuh. Dia sering Zoom ya. Oke, balik ke sini. Nah, teman-teman semua, sebenarnya kan antara harapan ya doa, sorry, doa ya dengan realita. Di sini kan ada yang namanya waktu, ya. Jeda waktu inilah yang boleh dibilang dibutuhkan oleh semua harapan, semua doa untuk jadi realita. Seinstan apapun sebuah doa terwujud, itu pasti ada peran waktu di situ. Entah sepersekian detik, tetap ada waktu yang berjalan. Dan rata-rata harapan-harapan kita tuh tidak terwujud secepat itu. Pasti ada waktunya, entah sehari, 2 hari, sekian jam, pasti ada waktu. Nah, waktu itu membuat seseorang ya kadang tidak menyadari bahwa doa ini sudah terkabul. Misalnya contohnya apa? Lupa. Lupa pernah menginginkan doa itu. Nah, tapi ada lagi yang menyebabkan orang itu akhirnya tidak menyadari, ya, lupa tidak menyadari bahwa apa yang dia alami sebagai realitas saat ini itu sebetulnya adalah doa dia sendiri. Nah, ada hal lain yang menyebabkan ini yaitu adalah semesta tidak mewujudkan persis. Jadi kadang kan kita maunya tuh A, B, C itu sebegitu detail ya, tetapi semesta melihat bahwa itu nggak possible hadir dalam hidup kita sehingga dia akan carikan yang paling persis. Nah, cuman karena kita begitu kaku memegang sebuah kriteria, makanya akhirnya kita tidak menganggap itu sebagai bagian dari pengabulan doa. Itu. Nah, persis ini kita anggap persis ini baik secara hasilnya, realitanya maupun caranya. Misalnya Anda kepengen menikah dengan si A gitu ya, contoh ya. Oke ya, ini saya hapus dulu deh biar Anda lebih paham.
Ini jadinya ada proses ngapusnya kan. Kalau yang di itu kan ada erase all gitu loh. Ini di mana ya menunya? Nanti setelah Zoom ini saya pelajari deh. Saya bisa saja menyetop ini terus mempelajari dulu, tapi mood saya nanti udah geser untuk bikin video kalau saya stop dulu. Oke, jadi misalkan Anda punya harapan, doa, harapan, kok tulisan saya jelek lagi? Misalkan Anda ingin menikah si A, menikah si A. Ini adalah realita yang ingin Anda harapkan terjadi, ya. Dan Anda sudah mengupayakan itu. Tapi waktu berjalan realitanya Anda menikahnya dengan si B. Menikah dengan si B. Yang jelas ini adalah orang yang berbeda. Nah, dari situasi ini kan pasti Anda akan merasa bahwa doa Anda tidak dikabulkan karena Anda maunya si A, sementara jadinya si B. Ini kan contoh tidak persis ya. Tetapi doa itu atau harapan itu kalau kita ingin betul-betul melihat bagaimana semesta merespon ya, Tuhan mengabulkan. Itu di balik doa kita, harapan kita. Itu tuh ada konten. Contohnya, di balik Anda ingin menikahi si A, Anda punya satu harapan apa sih sebetulnya? Ingin kehidupan yang bahagia, ingin rukun, ingin hidup tenang, ya. Contohnya ya, ini nggak saya tulis karena terlalu kecil. Ingin rezekinya lancar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu Anda mungkin sampai sini langsung komplain. Loh, memangnya kalau saya tidak menikah dengan si A, kalau saya menikah dengan si A tidak seperti ini. Makanya saya akhirnya dialihkan menikahnya dengan si B misalkan prosesnya ya. Ingat ini tetap Anda juga mencintai, cuman kan Anda ini punya mantan gitu loh kan. Anda sudah beralih secara cinta, tapi kalau kita bicara tentang fakta, kan harapan Anda menikah dengan si A gitu, bukan regret atau menyesali Anda menikah dengan si B ya, bukan. Nah, ini yang jadi masalah adalah kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali kita menjalani itu. Anda sebelum menikahi seseorang, ya kita tuh tidak tahu aslinya orang itu loh. Jadi buat Anda yang sudah berpacaran lama dan sebagainya, Anda perhatikan ketika Anda menikah, Anda baru tahu asli, watak asli dia itu setelah dinikahi. Beberapa teman saya ngalami begitu. Begitu bucin, setelah menikahi orang itu, ternyata dia tidak sebaik yang diharapkan. Semakin bucin, ekspektasi semakin besar, realitanya bisa semakin jauh. Nah jadi, semesta tuh tahu, harapan Anda sebetulnya bukan ingin menikahi si A. Harapan Anda ingin pernikahan yang bahagia, Anda ingin rukun, banyak rezeki. Loh kok bisa? Karena siapa tahu si A ini ternyata akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga Anda kalau Anda jadi nikah sama dia. Dan Anda sudah tahu kalau sudah belajar vibrasi. Kalau kita sering ribut dalam rumah tangga, vibrasinya jadi rendah, itu bisa menjauhkan rezeki. Oke ya? Jadi karena terdalam dari harapan Anda adalah ini, semesta langsung cross check dengan si A. Bukan berarti si A itu tidak baik ya. Orang itu cocok-cocokan. Orang yang begitu cocok sebagai teman kos Anda belum tentu cocok jadi partner kerja. Orang yang eh, partner kerja Anda itu sangat cocok belum tentu ketika menikah itu cocok jadi pasangan. Jadi A ini mungkin orang baik, tapi kalau Anda menikahi si A nggak cocok dengan Anda dan akhirnya menimbulkan prahara. Karena semesta tahu bahwa Anda itu tidak ingin ini, maka dia mencari sebisa mungkin yang tidak terlalu jauh. Dan jadilah si B ini yang bisa merealisasikan ini. Hidup lebih tenang, rezeki banyak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ingat loh, saya sudah bolak-balik bilang dengan siapa kita menikah menentukan alur hidup. Karena di situ ada percampuran data DNA. Jadi saya kalau menikah dengan orang lain, bukan dengan istri saya, bisa jadi hidup saya tidak senyaman ini misalnya. Itu loh, jadi kita nggak boleh mengklaim ini sepenuhnya karena kita. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika Anda menikahi si B, Anda merasa bahwa Anda
doanya tidak dikabulkan karena Anda tidak mengerti apa sesungguhnya doa Anda sendiri. Itu satu ya. Oke ya. Yang kedua, contoh lain ya. Kalau ini kan contoh tentang karena kita tidak menyadari apa sebetulnya harapan di balik doa-doa kita sendiri. Nah, sebentar. Yang kedua adalah karena caranya tidak seperti yang kita harapkan di awal. Ini saya kasih contoh saya sendiri. Jadi saya itu dulu tuh kepengennya tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri. Negeri. Saya itu pengen ya punya uang. Punya uang. Saya pengen bebas waktu. Nah, dan seterusnya. Dan dulu saya mengikuti MLM. Ya, dan itu di situ waktu itu kendaraan yang saya pikir adalah paling masuk akal untuk saya mencapai segala impian-impian harapan-harapan saya itu. Saya berproses di sini sekitar kurang lebih 5 sampai 6 tahun dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Nah, ketika sudah memutuskan berhenti, ya, saya mungkin sudah tidak begitu apa ya, menggebu-gebu memperjuangkan ke ini, saya menjalani berbagai profesi lain. Salah satunya adalah menjadi public speaker, menjadi trainer seperti sekarang, ya. Jalan lain saya geser. Prosesnya panjang ya. Jadi saya tidak serta-merta jadi begini ya. Saya sempat jadi analisis data statistik, saya pernah jadi tentor komputer dan sebagainya. Akhirnya ya sekarang jadi trainer. Nah, di mana waktu awal-awal juga trainer ini tidak saya kira akan bisa merealisasikan ini. Nah, gara-gara saya menjalani profesi trainer, ternyata saya mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Saya pernah diundang ke Belanda, saya pernah diundang ke Eropa, ya, saya pernah diundang ke Jerman gitu loh. Saya pernah diundang ke Hong Kong sampai 2 kali untuk memberikan training. Dan saya juga di situ waktu itu bayangannya saya jalan-jalan kemana-mana saya dibayar, ya saya punya bebas waktu karena di dunia training saya bisa memutuskan saya mau ngajar atau tidak, mau ambil job ini atau tidak, tidak harus mengambil semua pekerjaan. Nah, tapi waktu itu saya tuh lama gitu merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan. Setelah saya punya ruang waktu untuk merenung, refleksi, bukan pijat refleksi ya. Saya baru sadar bahwa dengan jalan ini saya mendapatkan ini bahkan dalam sistem yang lebih baik. Di MLM misalnya itu harus bergotong royong, harus bertim karena di sana ya berkelompok. Sementara aslinya saya itu orangnya sebetulnya rada introvert. Saya kurang suka bertim. Makanya Anda bilang sekarang eh, tim saya ya cuma saya dan istri saya gitu loh. Jadi saya tuh orangnya sebenarnya nggak suka terlalu runtang-runtung istilahnya berkelompok dengan orang lain kalau nggak terlalu terlalu intensif gitu saya kurang kurang suka. Nah, semesta tuh tahu ya bahwa eh, Arif RH tuh nggak suka dengan jalan ini, makanya ini tidak terkabul melalui jalan ini, tapi saya dibuatkan jalan lain. Dan ini saya baru sadari setelah berlalu mungkin beberapa tahun. Nah, berarti kan sepanjang ini berlalu saya belum menyadari, saya merasa doa saya tidak dikabulkan. Nah, sekarang gini, maksud sih begitu? Sebetulnya saya akhirnya menemukan sebuah keselarasan nasihat dari beberapa apa ya yang terdapat pada buku-buku kuno yang diajarkan oleh beberapa guru-guru spiritual yang apa ya yang meninggalkan apa ya catatan-catatan tulisan-tulisan. Nah, yang menarik adalah kalimat pesannya itu begini. Kalimat pesannya begini. Past is the key of the future. Past is the key of the future. Jadi masa lalu adalah kunci dari masa depan. Nah, di sini penjelasannya bisa dibawa kemana-mana ya. Bisa juga bahwa rahasia masa depan itu sebetulnya kita bisa ulik dari masa lalu. Masa lalu bisa jadi akan mengulang di masa depan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya menafsirkan ini dalam konteks yang kita bicarakan adalah jangan-jangan apapun yang terjadi di masa depan
itu sebetulnya adalah cerminan masa lalu, atau kalau dibalik, jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai masa depan sebetulnya adalah masa lalu. Contoh paling gampang ya. Ini mungkin ada yang sudah menyadari ini, ada yang belum nih, ya. Anda coba malam-malam berdiri melihat ke langit ya. Ini langit. Di situ ada bintang-bintang nih, bintang. Bintang, benda langit lah. Yang Anda lihat pada waktu malam hari itu, apakah benda langit? Direnungkan dulu. Yang Anda lihat dulu adalah benda langit, ngawur. Yang Anda lihat pada malam hari benda langit itu adalah, apakah saat ini Anda lihat begitu? Ya. Apakah yang Anda lihat pada saat Anda melihat benda langit itu adalah saat ini? Nah, kalau saya tanya begini, mungkin jawabannya ya, ya iya dong, sekarang saya sedang melihat ini, gitu. Ya kan? Tapi, tapi kalau Anda belajar fisika, Anda belajar terkait dengan astronomi, Anda akan menemukan fakta yang menarik bahwa jarak antara Anda dengan benda langit itu jutaan tahun cahaya, bahkan ada yang miliaran tahun cahaya. Jutaan tahun cahaya, bahkan miliaran tahun cahaya. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Dengan kecepatan secepat ini saja, ya, cahaya itu membutuhkan jutaan tahun atau miliaran tahun untuk sampai kepada kita. Kenapa? Karena kita melihat benda langit itu kan karena cahaya. Jadi yang membuat kita itu bisa melihat benda itu adalah sampainya cahaya dari tentang benda itu kepada kita. Jadi kalau cahaya ini terputus di jalan atau nggak nyampe ya, kita nggak bisa lihat itu. Nah, artinya kalau misalkan kita melihat segala sesuatu pada malam hari, kita lihat sebagai saat ini, sebetulnya itu adalah keadaan benda itu jutaan tahun yang lalu. Artinya bisa saja sekarang benda langit itu sudah nggak ada. Nangkep nggak maksud saya? Jadi apa yang kita lihat sebagai sekarang bisa saja sebetulnya adalah masa lalu dari benda langit itu. Yang Anda lihat itu masa lalu. Jadi saya pikir jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai realitas saat ini nih, sebetulnya adalah masa lalu yang nggak kita sadari kayak tadi. Kita pernah menginginkan itu, kita pernah mengharapkan itu, lalu kita lupa caranya. Lupa caranya. Lupa apa yang kita harapkan, kita tidak menyadari esensi dari harapan kita, atau kita tidak mengira caranya akan begitu, sehingga kita tidak anggap ini bagian dari doa, dari pengabulan doa. Kalau Anda masih belum mengerti, saya kasih contoh lagi. Oh ya, biasanya ada orang yang nanya tentang apa namanya, Pak, gimana caranya join membership ya? Jadi saya itu buat video ada 2, yang untuk publik ini sama yang member. Nah, member itu ada diskusinya, ada tanya jawabnya. Jadi kalau teman-teman misalkan nanya di bagian komentar nggak dijawab-jawab, karena memang saya membuka sesi tanya jawab itu untuk member. Buat Anda yang ingin tertarik dengan sistem membership Arif RH Vibrasi, ya di channel YouTube Arif RH Vibrasi, berikut ini caranya untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Selamat menyimak tutorial berikut ini. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah, Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa
menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya, Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya. Nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser. Nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan Add Payment Method. Di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay. Bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Oke, itu ya tutorialnya. Silakan diputar ulang supaya Anda paham untuk bergabung menjadi member Arif RH Vibrasi. Jadi kalau di YouTube member itu videonya ada selang-seling. Jadi video tanya jawab gitu loh. Detailnya Anda bisa lihat sendiri, oke, di video tersebut. Video tadi tutorial. Lanjut. Nah, contoh sederhana realita kekinian biar Anda paham nih. Oke. Ada teman saya
Itu dan teman saya ini tidak sendirian, ada jutaan orang teman saya ini menginginkan Prabowo menjadi presiden. Oke? Dan dia konsisten mendukung Prabowo 10 tahun. 2 kali pencapresan. Dan Prabowo gagal menjadi presiden. Ya, kita nggak bicarakan apa yang terjadi secara detail. Itu kan curang gini. Kita nggak bicara itu. Ya, kita nggak mau membawanya ke situ. Nah, saat ini Prabowo berpotensi, karena saya bilang berpotensi karena sekarang belum ada pengumuman resmi dari KPU ya, baru quick count. Biasanya ya namanya quick count sejauh ini berkali-kali selalu menjadi sebuah bukti bahwa sains itu bisa memprediksi dengan tepat apa yang kira-kira terjadi. Jadi ya anggap saja Prabowo ini sudah terpilih ya. Anggap gini, oke ya? Karena saya nunggu bikin video ini setelah pengumuman KPU kelamaan gitu loh. Jadi saya kasih contoh ini dan gara-gara contoh ini Anda nanti akan paham apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Anggap nanti misalkan keputusan KPU beda, itu bisa ribut tuh. Tapi misalkan beda gitu. Tapi Anda paham yang saya ceritakan inilah intinya gitu, ya. Nah, sementara orang yang konsisten mendukung Prabowo itu ya sekarang sudah mendukung yang lain, entah 01 atau 03, bukan 02. Prabowo kan 02. Oke? Dan dia sekarang menjadi bagian orang yang menolak Prabowo jadi presiden. Nah, sebetulnya yang terjadi menurut saya adalah dia tidak menyadari bahwa semesta itu ada yang namanya delay manifestation, delayed manifestation. Jadi perwujudan yang tertunda. Prabowo sekarang misalkan menjadi presiden, sebetulnya adalah perwujudan dari harapan dia yang ditanam 10 tahun bersama jutaan orang bersama dia ini. Cuman pada saat itu, belum saatnya untuk terwujud. Semesta baru mewujudkannya sekarang dengan cara-cara. Kita nggak usah bicarakan tentang apa yang terjadi lah. Tapi orang ini bukan hanya tidak menyadari bahwa sekarang yang terjadi adalah bagian dari harapan dia. Dia bahkan menolak apa yang telah terwujud itu. Jadi ini contoh orang yang saya bilang tidak menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang itu pernah menjadi bagian dari harapan dan doa dia. Yang kedua, dia tidak menyadari delayed manifestation, bahwa yang namanya perwujudan itu membutuhkan rentang waktu dan kadang waktu ini membuat kita lupa tentang harapan kita sendiri. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin masih sulit menerima kenyataan bahwa Prabowo misalkan jadi presiden, coba diingat-ingat, jangan-jangan Anda pernah menginginkan Prabowo jadi presiden selama 2 kali pilpres. Ya inilah pengabulan doa Anda. Nah sekarang kita keluar dari sini. Coba sekarang saya minta Anda untuk merenungkan ya kembali apa saja yang pernah Anda inginkan di dalam hidup Anda, entah kapanpun itu, mundur ke belakang, bisa zaman SD, bisa zaman SMP, bisa zaman SMA gitu loh. Lalu jadi Anda bikin coba di sini setelah nonton video ini ya, harapan yang pernah diharapkan YPDH ya, yang pernah diharapkan di masa lalu, yang pernah diharapkan. Oke. Lalu Anda di sini esensi. Jadi ini ruang berpikir biar jadi gini Anda tuliskan, misalkan Anda pernah menginginkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, ternyata keterimanya nggak di situ. Anda merasa doa Anda tidak dikabul ya. Coba Anda ingat baik-baik sebenarnya esensi di balik Anda kuliah di UGM itu apa? Anda merasakan ini, makanan murah dan sebagainya gitu loh ya. Coba Anda renungkan esensinya. Lalu Anda mungkin tadi Anda ingin menikah dengan seseorang, ternyata terwujudannya. Oh ya, sorry, di sini perwujudan. Sorry. Perwujudan. Realita, jangan perwujudan. Realita. Realita. Sekarang Anda tulis tuh. Realitanya yang terwujud sekarang apa di sini? Oke ya. Nah,
Jadi ini Anda isi dulu yang pernah diinginkan, lalu Anda tulis realita, nah di tengah-tengah Anda baru tulis esensi. Anda baru nanti akan menyadari bahwa apa yang ada di realita itu cocok dengan esensi di sini. Dan di sini nanti akan menimbulkan kesadaran. Jadi kita menginginkan sesuatu hari ini, bisa saja pengabulannya itu adalah 20 tahun ke depan. Kita nggak ngerti. Nah, kebayang kita misalkan di 10 tahun, 20 tahun silam pernah ngelamun sejenak gitu loh. Ada satu kerentek dalam hati, aku pengen begini. Kan lupa. Nah, terwujudnya itu tuh nanti 20 tahun lagi kita kan jadi lupa bahwa kita tuh pernah menginginkan itu. Sama aja gini. Anda tadi malam mimpi nggak? Anda bisa saja menjawab dengan mudah. Enggak kok, tadi malam nggak mimpi. Bagaimana yang terjadi? Bagaimana kalau yang terjadi sebetulnya? Anda tuh tadi malam mimpi, cuman Anda lupa. Orang kita tadi malam mimpi aja tidak bisa ingat 100% kan? Jadi sangat mungkin Anda tadi malam mimpi, Anda lupa bahwa Anda bermimpi. Nah, sama dengan kasusnya adalah Anda pernah menginginkan itu. Apalagi diinginkannya dengan tidak serius. Anda tidak menyangka bahwa ketidakseriusan Anda 25 tahun lalu menjadi kenyataan hari ini. Paham nggak maksud saya? Jadi akhirnya, ya teman-teman, saya jadi menangkap apa yang dikatakan oleh guru-guru saya bahwa sebetulnya apa yang kita jalani hari ini adalah akumulasi dari apa yang pernah kita harapkan di masa lalu. Semesta kan sistemnya antrian. Nggak semua harapan kita bisa diwujudkan pada saat yang sama, karena ada yang lebih prioritas. Makanya karena antrinya bisa panjang sekali, ya karena jumlah orang yang mungkin harapannya berbenturan dengan kita, yang tidak bisa satu sama lain saling mewujudkan di saat yang sama, ya akhirnya dibuat sistem antrian. Makanya itu yang menciptakan delay. Kecuali Anda orang yang spesial sehingga antrian orang lain digeser gitu loh ya. Anda punya orang dalam ya. Itu lain cerita, tapi kan kita bicara orang pada umumnya. Nah, maksud saya teman-teman, setelah Anda membuat tabel seperti ini, akhirnya kita tuh pertama akan membangun kesadaran ya. Jadi ketika Anda sudah membuat seperti ini nih, ya. Sorry. Sorry ya jadi agak lama ini karena saya harus ngapus dulu gitu. Tapi terasa real ya, terasa real seperti saya nulis di whiteboard nggak bisa langsung hilang. Jadi setelah kita buat tabel tadi ya, kita buat tabel eh, tadi yang pernah diinginkan, kemudian realita, kemudian esensi, di sini kesadaran ya. Setelah kita buat tabel ini, maka di sini kita akan mendapatkan dampak. Yang pertama adalah kita akan jadi hati-hati dengan harapan-harapan kita. Karena faktualnya kenapa kita harus hati-hati? Kita itu sedemikian mudahnya membangun harapan dan doa, tapi kita tidak siap dengan apabila itu diwujudkan. Ya itu tadi. Contohnya kita pernah menginginkan Prabowo jadi presiden misalkan. Lalu kita sudah lupakan itu, kita sudah move on, geser ke pilihan lain. Ketika terwujud ternyata kita nggak siap. Gitu ya. Yang kedua, kita akan lebih bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Ternyata banyak doa kita itu dikabulkan. Dan pengabulannya adalah dengan cara yang lebih baik. Aduh, untung ya gue sekarang nikahnya dengan si B. Bisa jadi kalau dengan si A malah nggak terwujud. Karena ternyata esensi dari harapan yang saya harapkan di masa lalu terwujud pakai si B ini dengan kita menikah dengan si B. Misalnya gitu. Yang ketiga adalah hati-hati dengan harapan-harapan kita, bersyukur. Kedua, ketiga adalah istighfar ya. Apa ya kalau Anda tuh? Eh evaluasi diri. Maksudnya gini, kita kan selama ini menghujat semesta, menghujat Tuhan. Bahwa saya hidup doa saya nggak pernah dikabulkan, doa saya selalu meleset. Ternyata, ternyata banyak yang dikabulkan. Ini kan akhirnya membuat kita malu. Akhirnya ya harusnya kita istighfar lah. Kita ya Allah gitu loh. Aku kok jahat banget nuduh kamu tidak pernah mengabulkan doaku. Padahal sebetulnya dikabulkan semua misalkan gitu loh. Ya Allah ternyata engkau memberikan yang lebih baik dari apa yang pernah aku harapkan dulu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman semua ini mungkin bisa ditambahkan ya, tapi ya silakan saja Anda tambahkan sendiri. Yang jelas adalah hari ini setelah Anda nonton video ini ya,
maka Anda sekarang coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam hidup Anda. Apapun itu dari skala kecil sampai skala yang besar. Anda pasti lama-lama akan melihat apa yang saya sampaikan ini gitu loh. Ini kalau saya klik tombol share sih apa ya? Saya nggak berani klik. Bentar, close whiteboard dulu. Ya, jadi maksud saya membuat video ini adalah teman-teman semua, kita akhirnya betul-betul menyadari bagaimana mekanisme semesta. Artinya, apa yang Anda harapkan hari ini, lalu Anda takar 5 tahun ke depan belum terwujud, terus Anda katakan, ya sudahlah, kayak tidak terkabul. Itu nggak bisa gitu, karena kita tidak mengerti bagaimana proses yang sesungguhnya. Nah, yang menarik adalah, semakin kita sudah melupakan sebuah harapan, semakin kita sudah tidak melekat dengan sebuah keinginan, itu malah berpotensi terwujud. Yang satu paket membuat kita tidak menyadari bahwa itu adalah doa kita sendiri. Kita pernah menginginkan itu, lalu terus diinginkan sampai sekarang. Kan itu jadi melekat, itu sering nggak terwujud. Jadi setelah kita lupa, kita tidak lagi ingat bahwa itu yang pernah kita harapkan, tidak melekat, itu malah terwujud. Jadi kita balik contoh ke Prabowo. Banyak orang yang dulu melekat banget ingin Prabowo jadi presiden. Ya setelah akhirnya kalah kan akhirnya mereka tidak lagi berharap. Itu malah terwujud. Jadi kita bisa banyak belajar bahwa artinya apa yang sudah kita lupakan itu berpotensi untuk jadi nyata. Dan karena kita sudah dalam proses itu akhirnya kita menemukan bahwa sebetulnya kita hanya menemukan harapan-harapan kita sendiri, maka ya kita melihat kehidupan tuh jadi lebih fair ya. Kita ketemu dengan si A, si B hari ini, kita diperlakukan si A, si B kayak gini, bisa jadi ini adalah respon semesta atas apa yang pernah kita tanam di masa lalu kita. Jadi Anda boleh saja move on dan menganggap masa lalu hanya ingatan, tapi bagi saya masa lalu adalah segudang emas, segudang pengalaman yang harusnya kita tinjau ulang. Siapa tahu disitulah letak di mana rahasia hidup kita berada. Karena the secret of the future is the past. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.